Gila, Allen Iverson tiap malam nyetak puluhan poin loh pakai sepatu ini. Amazing. Apa kabar labas di seluruh Indonesia? Balik lagi sama gue Fredly Brainwash di Anak Basket Channel. Sebelumnya shout out untuk 3 Point Jersey yang udah selalu support Anak Basket Channel dengan jersey-jersey yang super fresh. Thank you so much. Dan di video ini kita akan ngomongin performance review Reebok Question Meet OTSS ini. Let's start from traction. Man, ini meskipun traction patternnya kelihatan tidak meyakinkan ya, kayak terlalu banyak bidang yang flat gitu ya. Tapi gokilnya ini bekerja dengan baik, khususnya buat di lapangan indoor ini benar-benar bekerja dengan sangat baik, bisa dibilang sempurna sih ya. Gue benar-benar nggak menemukan slip-slip gitu kalau di lapangan indoor. Jadi semua gerakan crossover, spin move, step back ini di cover dengan sempurna sih. Sadis men kalau buat indoor pokoknya. Kalau untuk outdoor tentu tidak sebaik di lapangan indoor, tapi juga nggak jelek juga sih. Maksudnya masih bisa bekerja dengan baik gitu. Memang berasa kalau di outdoor, apalagi yang kayak permukaannya licin, terus cukup berdebu ya, itu ya agak slip-slip dikit. Tapi maksudnya slipnya juga nggak yang parah, nggak yang mengganggu banget. Pokoknya masih bisa diandalkan lah ini tractionnya. Nah ini menunjukkan bahwa outsole itu tidak melulu soal traction pattern. Justru yang paling penting adalah bahan rubbernya. Kalau bahan rubbernya udah bagus, mau traction pattern apapun sebenarnya nggak masalah. Jadi traction pattern itu kayak cuma pendukung aja. Ya memang kalau ada traction pattern yang baik kayak herringbone pattern gitu, itu akan lebih meningkatkan performa. Tapi yang paling penting adalah bahan rubbernya itu sendiri. Kemudian outsole-nya ini juga termasuk a little bit squeaky, nggak sampai squeaky banget tapi lumayan lah. Transisi dari heel ke toe-nya juga smooth banget. Ini lekukan-lekukannya udah on point banget. Jadi wah enak deh kalau kita lari tuh berasa sepatunya emang bener-bener ngikutin kontur kaki, ngikutin pergerakan kaki juga gitu. Kemudian untuk durability-nya ini juga udah pasti awet, udah pasti tahan lama. Ya karena seperti gue bilang tadi, bahan rubbernya udah bener. Jadi meskipun traction pattern-nya nanti udah aus, udah habis, ya bas kalian pasti akan tetap ngerasain ini masih tractionnya masih bekerja lah, masih bisa gigit gitu loh. Dan ini karena traction patternnya jarang-jarang gitu ya, jadi dia agak sulit untuk ketempelan debu sih. Jadi benar-benar nggak perlu wipe off. Gue selama pakai sepatu ini sih nggak perlu wipe off sama sekali dan tetap bisa bekerja dengan baik di segala kondisi lapangan. Pantesan si Allen Iverson breaking ankles banyak banget pakai sepatu ini. Tractionnya sadis. Lanjut ke cushion. Nah ini menurut gua kekurangan dari sepatu ini. Gokil, cushionnya keras cuy. Hexalite-nya ya seperti gua bilang di initial review, ini Hexalite-nya emang udah bohongan sih ya. Jadi ya gua nggak tahu deh ini dalamnya isinya paling cuma polyurethane midsole gitu. Keras banget. Jadi pas awal make sepatu ini sebelum break in ya, gila udah kayak batu. Keras parah, itu sampai telapak kaki gue tuh sampai kayak apa sih, kayak kesemutan gitu saking kerasnya. Itu wah nggak enak banget deh. Gue sampai pakai sepatu ini 5-6 kali untuk bener-bener gue pengen tahu gitu ini break innya butuh berapa lama sepatu ini. Dan setelah pemakaian kelima ke-6 gitu ya, itu berasa sih cushionnya udah mulai agak lunak sih, udah mulai agak empuk. Tapi tetap nggak akan dapet empuk yang kayak cushioning yang kekinian dengan teknologi masa kini. Tetap keras, tetap stiff, tapi juga bukan yang parah-parah banget, bukan yang jelek-jelek banget. Gue pernah menemukan sepatu-sepatu yang lebih keras dari ini gitu. Ini masih oke, apalagi dibantu sama polyurethane insole dimana ada shock padnya di bagian heel. Jadi wah itu polyurethane insole dengan shock padnya itu sangat ngebantu sih. Itu sangat ngebantu banget tuh. Kalau nggak ada shock padnya si insole, udah gue nggak tahu deh, kaki gue kali kram kali bisa-bisa. Nah tapi yang menarik, meskipun cushioningnya ini keras tapi impact protectionnya tetap baik.
Jadi selama gue pakai sepatu ini, lutut gue nggak pernah sakit-sakit tuh, meskipun ini keras gitu. Telapak kaki gue emang berasa kayak kesemutan gitu, kayak saking kerasnya gitu kan. Tapi lutut gue nggak sampai sakit. Biasa gue kalau ketemu sepatu basket dengan cushioning yang keras kan, lututnya nyut-nyutan tuh ya. Kalau pakai ini enggak sih, lutut gue masih aman-aman aja gitu, masih enak. Jadi meskipun keras, tapi impact protectionnya menurut gue ini tetap baik. Dan sebenarnya ada nilai plus yang terselubung dari polyurethane midsole yang keras-keras kayak gini nih. Ini cushioningnya bakalan awet nih, bakalan tahan lama, bakalan nggak cepet kempes. Jadi nanti semakin lama habis pakai sepatu ini, nanti lama-kelamaan baru akan semakin enak tuh cushioningnya. Kayak gitu, jadi ya awet-awet, malah nggak cepet kempes nih midsole yang kayak begini nih. Ini padat banget nih midsole ini. Untuk court feel mah nggak usah ditanya ya, sepatu Allen Iverson gitu udah pasti napak tanah banget deh. Mirip-mirip kayak sepatu-sepatunya Kyrie Irving gitulah. Court feel-nya bener-bener napak tanah banget. Next, materialnya. Wah, ini materialnya gila, gue demen banget. Ini kayak gue bilang di postingan IG gue, ini tank bro. Gila, ini sepatu tank nih. Udah upper materialnya dari bahan Kevlar gitu kan. Ini berasa apa ya, upper mesh-nya ini yang dari bahan Kevlar ini bener-bener kuat sih, berasa kuat banget. Abas kalian nggak bakal ketemu nih settingan bahan fabric lah ya, settingan atau bahan mesh gitu deh di sepatu-sepatu basket lain yang berasa se-stiff ini, sekeras ini gitu loh. Jadi feels-nya itu kayak kuat tapi masih lentur gitu, masih enak, nggak butuh waktu break in lama sih kalau uppernya ini ya. Cuma memang kekurangannya bahan Kevlar ini tidak terlalu breathable, jadi agak-agak panas tapi bukan yang sampai parah banget gitu. Kemungkinan sepatu-sepatu Reebok Question Made dengan upper yang synthetic leather itu akan jadi lebih panas daripada yang seri OTSS ini. Ini masih oke lah, masih ya 50-50 lah antara panas dan enggak gitu, masih enak deh di kaki. Material synthetic leather di toe-nya ini juga feels premium, jadi emang synthetic leather yang bagus gitu kan. Jadi nggak butuh waktu lama untuk break in, paling juga 1-2 hari gitulah pemakaian, terus udah sih nextnya udah enak, udah lemes. Jadi keseluruhan upper materialnya ini nggak butuh waktu break in yang lama. Waktu break-innya yang lama itu di midsole doang. Lama gila. Material tali yang dari bahan kayak kabel ini yang tebel-tebel gini, ini gampang lepas, jadi abas kalian mesti ngikat talinya 2 kali, diikat mati gitu supaya nggak lepas-lepas. Terus kalau gue sih berasanya setelah pemakaian beberapa game gitu, 1-2 game, kayak lockdownnya mulai ngelonggar gitu. Mungkin talinya kayak ketarik-tarik gitu, jadi bisa melonggar sendiri. Jadi mesti rajin-rajin di-adjust lagi setelah 1-2 game. Nanti lagi istirahat, abas kalian mesti ngiket ulang lagi supaya kencang lagi, kayak gitu sih. Yang amat disayangkan ini bahan plastik yang ngebungkus eyelets-nya ini pada copot nih. Baru gue pakai 2-3 pemakaian gitu, terus udah pada copot gitu, yang ada tulisan Reebok sama logo Reeboknya ini. Tapi yang copot emang cuma plastiknya doang. Kayaknya sih karena umur juga lah ya, karena sepatu ini kan juga rilisan 4 tahun lalu. Tapi bagian dalamnya si kabel nilonnya ini nggak masalah sih, nggak ada yang sobek, nggak ada yang apa, jadi tetap kuat. Yang copot mah cuma plastik pembungkusnya doang, hiasannya doang, ya nggak masalah sih tetap. Material lidahnya juga enak banget, paddingnya tebel banget, terus ada bahan sintetik leathernya lagi di paling atas. Jadi ketika gue ngencengin tali sepatu yang paling atas itu nggak berasa mengganjal di bagian depan kaki, pergelangan kaki gue. Dan padding-padding di interiornya juga ini tebel-tebel banget, jadi wah enak deh, sekitar pergelangan kaki gue berasa nyaman banget gitu, empuk-empuk semua. Fit untuk sepatu ini true to size, tapi true to size-nya ngelihat dari size US-nya. Jadi size US-nya itu 9,5. Gue kan biasa pakai size 43 ya kalau di Nike, US-nya 9,5. Cuma kalau di Reebok size US 9,5 sama dengan
euronya itu 42,5 gitu. Tapi sentimeternya sama kayak Nike, sentimeternya 27,5. Jadi lihat aja size US-nya. Jadi go true to size tapi ngelihat size US-nya. Dengan fit true to size itu masih ada ruang kosong gitu di bagian toe-nya, sekitar ya sekelingking gitulah, masih ada ruang kosong gitu. Terus di bagian atasnya juga masih ada ruang kosong dikit. Wajar karena ini kan bahan synthetic leather ya, bagian toe-nya, jadi nggak mungkin bisa ngepas banget gitu sih. Tapi sisanya selain toe itu udah fitnya udah perfect deh di kaki, udah enak banget sih menurut gue. Kemungkinan kalau Abbas kalian mau fit yang bener-bener ngepres, yang ngepas banget gitu, itu masih bisa downsize setengah ukurannya. Dan buat yang kakinya lebar, gue saranin untuk upsize setengah ukuran. Jadi ke size, kalau biasa pakai 9,5 ya berarti ke size 10 gitu. Pokoknya upsize setengah ukuran. Ingat ya, ngelihatnya US size, jangan Europe-nya. Sepatu ini juga punya lockdown yang mantep banget, asal Abbas kalian narik tali sepatunya tuh kenceng banget. Pokoknya bener-bener ditarik dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Ikat yang kenceng, double, ikat mati. Wah itu gila, mantep sih. Sensasi lockdownnya gue demen banget. Last but not least, supportnya. Ini sih supportnya udah nggak usah diragukan deh. Semuanya tercover dengan baik semua. Mulai dari bagian depan, gue bisa melakukan step back, stop and go. Itu juga ke cover, kakinya nggak kemana-mana. Karena ada outsole-nya yang naik ini. Terus juga pakai bahan synthetic leather lagi di bagian toe. Jadi udah pasti supportnya oke banget di bagian depan. Bagian samping untuk pergerakan crossover, untuk ngerem dengan kaki samping itu juga nggak ada masalah. Kakinya juga stay aja di dalam sepatu, bener-bener ditahan sama bahan Kevlar mesh uppernya ini. Pokoknya kaki lu di dalam sini nggak berasa ada slip-slip kemana-mana, bener-bener dia ketahannya di situ. Bagian ankle sama heel udah berasa aman banget karena ada heel counter yang keras gitu, terus juga lumayan lebar. Terus masih ditambahin lagi sama layering materialnya ini yang dari Kevlar, terus juga ada bahan synthetic leather. Jadi bener-bener, wah ini bagian belakangnya tuh keras banget cuy, bener-bener aman deh. Berasa banget bagian heel kita udah kekunci gitu, udah dipeluk, udah nggak bisa kemana-mana. Jadi sangat amat mengurangi resiko kena ankle. Kemudian sepatu ini juga punya dasar yang lebih lebar daripada uppernya, outriggernya juga lebar. Jadi ini stabil banget untuk gue melakukan jump shoot, lompat-lompat gitu, mendaratnya gue berasa stabil banget sih. Bisa dibilang ini supportnya almost perfect sih. Wah lo pasti berasa aman banget deh kalau main pakai sepatu ini. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu Reebok Question Mid OTSS ini. Sebenarnya sepatu ini punya banyak nilai plus, hampir semuanya plus malah. Tractionnya oke, terus juga materialnya oke, fitnya juga oke, kemudian supportnya juga oke, durability udah pasti awet banget semuanya. Lihat aja ini udah, wah gila deh, ini sih kayaknya tahan selamanya gitu, like forever. Cuma kekurangannya ya di cushioning aja. Ini cushionnya buat Abbas kalian yang udah biasa main pakai sepatu-sepatu yang kekinian, itu udah pasti nggak bakal betah sih sama cushioning yang kayak gini, cushioning yang keras kayak gini. Salut sih buat Allen Iverson yang nyetak puluhan poin tiap malam pakai sepatu dengan cushioning keras kayak gini. Gokil ya. Itu kaki-kaki pemain-pemain NBA zaman dulu sih bener-bener kuat ya. Kalau Abbas kalian ada yang pengen punya sepatu Reebok Question Mid, tentunya bukan yang OTSS ini karena ini udah nggak ada. Tapi masih ada yang pure platinumnya atau triple white-nya di NCR Sports. Nanti gua akan tinggalin linknya di deskripsi video ini. Klik link tersebut, terus akan diarahkan ke websitenya NCR Sports. Jangan lupa masukin kode asupan basket untuk dapat free ongkir up to Rp50.000. Dan kalau Abbas kalian tertarik sama jersey-jersey yang gue pakai ini, bisa cek Instagramnya 3 Point Jersey. Nanti gue akan tinggalin linknya juga di deskripsi video ini. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau Abbas kalian merasa konten-konten yang gue buat berguna, please support gue dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel. Buat yang belum subscribe, subscribe itu gratis.
like and share juga video ini. Dan gue penasaran ada yang punya Reebok Question Mid ini nggak ya? Boleh dong sharing-sharing di kolom komentar gimana rasanya pakai sepatu Reebok Question Mid ini. Sampai jumpa di video berikutnya. I'm Fatty Brainwash. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.